إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Hidayah. Yang akan kita bahas adalah itu faidah dari kitab Tashihud Du'a. Kitab Tashihud Du'a ini adalah merupakan kitab yang ditulis oleh Dr. atau Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Syekh Bakar Abu Zaid, di mana beliau tujuan menulis buku ini adalah yaitu meluruskan kesalahan-kesalahan dalam zikir dan doa. Karena doa dan zikir adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu harus sesuai dengan contoh dan ajaran Rasulullah SAW. Nah, banyak terkadang kita dapatkan di masyarakat kita kesalahan-kesalahan dalam doa dan zikir, sehingga akhirnya menyebabkan barangkali yang pertama doa tersebut tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa tersebut tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi karena kesalahan tersebut mengakibatkan akhirnya doa tersebut malah bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di dalam berzikir dan doa penting sekali kita untuk memperhatikan ya, bagaimana batasan-batasan syariat kita. Ya. Sehingga pada waktu itu kita bukan hanya berdoa, tapi juga kita betul-betul beribadah dan merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Tampaknya banyak yang enggak bawa ini ya, apa namanya? Materi ya. Oh, ada. Ah ya. Yang punya Android sih insyaallah ada, bisa ngikutin. Tinggal di-download aja Bekal Muslim di Play Store. Ya, di Play Store namanya Bekal Muslim. Nanti dari situ buka materi di atas kajian. Materi kajian. Nah, di situ akan antum dapatkan di situ. Kitab Tashihud Du'a. Pasal yang pertama, hakikat doa, kedudukan, adab-adab dan ijabahnya. Kata beliau, Syekh Bakar Abu Zaid berkata, hakikat doa ada dua macam. Yang pertama doa ibadah. Masuk di dalamnya adalah seluruh doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya taala, baik yang zahir maupun yang batin. Baik perkataan, perbuatan, niat ataupun meninggalkan perkara karena Allah. Jadi doa ibadah itu adalah semua yang sifatnya ibadah kepada Allah itu termasuk doa. Karena doa secara bahasa artinya apa, Pak? Menyeru. Orang yang sedang sholat menyeru Allah tidak, Pak? Menyeru Allah. Orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan, dalam ya hakikatnya dia adalah menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ya sholat, zikir, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya itu disebut oleh para ulama dengan istilah doaul ibadah. Yang kedua yaitu doa hajat, meminta. Doa meminta yaitu permintaan-permintaan yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya antum berdoa, ya Allah berikan aku harta, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku ya anak-anak yang soleh dan yang lainnya. Semua yang kita minta kepada Allah itu disebut dengan doa apa, Pak? Doa masalah, doa hajat, doa meminta. Doa memiliki kedudukan yang agung dan perlu kita ketahui, Pak, di antara dua macam doa ini, Pak, mana yang lebih utama? Di antara dua macam ibadah atau doa ini yang lebih utama yang mana? Kata para ulama, doa ibadah lebih besar daripada doa masalah, doa meminta. Doa ibadah
lebih besar daripada doa meminta. Kenapa? Kata para ulama, karena pertama, ya, berdasarkan suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diperselisihkan akan sahih apa dhaifnya oleh para ulama. Ya, di mana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa secara makna saja, ya, saya tidak hafal lafaz bahasa Arabnya, bahwa orang yang lebih disibukkan dengan beribadah kepada Allah daripada meminta, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Sehingga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa beribadah lebih utama daripada apa? Meminta. Akan tetapi banyak ulama merajihkan bahwa hadis tersebut adalah tidak sahih. Ya, mauquf, walaupun Syekh Albani dalam sebagian kitabnya menghasankannya. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi kalau kita melihat perbuatan para salafus soleh lebih memilih doa ibadah dibandingkan dengan doa masalah. Sebuah contoh misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih memilih doa istiftah dalam salat itu, subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Umar lebih memilih yang ini daripada doa-doa yang lain. Kenapa? Karena kata Umar itu adalah perealisasian ibadah kepada Allah. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Yang jelas Bapak sekalian, doa ibadah lebih utama daripada doa meminta. Walaupun tentunya Bapak sekalian, orang yang jarang meminta kepada Allah, ya, jelas ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita katakan bahwa doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Akhirnya kita jarang meminta Allah. Salah pemahaman seperti itu. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi SAW sabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah pasti marah kepadanya. Allah murka, Allah marah kepada siapa? Seorang hamba yang jarang meminta kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba semakin banyak meminta Allah, semakin Allah ridho kepada si hamba tersebut. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat doa dan adab-adabnya. Nah, ini penting banget nih Pak. Ya, syarat-syarat doa dan adab-adabnya. Setiap muslim hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab doa berikut ini. Yang pertama, adab pertama kata beliau, hendaklah orang yang berdoa itu betul-betul mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Dan hatinya dipenuhi dengan tauhid dan pohon-pohon keimanan. Iya. Bagaimana akan dikabulkan doa orang yang mempersekutukan Allah? Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka syarat orang yang berdoa adalah mentauhidkan Allah. Artinya, Pak, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Tidak dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah yang berbau kesyirikan. Berbau kesyirikan yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Seperti minta kepada mayat atau yang lainnya. Ya, terkadang seseorang ya berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, wahai Said Badawi misalnya. Maka ini jelas musyrik. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Yang kedua, sebagian ulama para ulama mengatakan di antara termasuk fenomena syirik atau tidak mentauhidkan Allah dalam berdoa apa? Itu tawasul kepada mayat yang sudah meninggal. Ketika Bapak misalnya berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi di sisi kuburan. Ketika ditanya, kok Bapak berdoanya di sisi kuburan? Kenapa enggak di masjid? Kenapa enggak di rumah? Oh, saya sih berdoanya mintanya sama Allah. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini wali yang ada di kuburan bisa menyampaikan doa saya kepada Allah. Ini hakikatnya sebetulnya Pak, ini orang sedang meminta syafaat wali. Supaya wali ini memberikan syafaat kepada
Allah. Justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana orang musyrikin Quraisy ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Tapi ketika ditanya kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada Lata, tidak, kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat, perhatikan Bapak sekalian. Jadi orang musyrikin Quraisy itu tidak menyembah Lata, Uzza, tidak. Yang mereka sembah, yang mereka berdoa, ya Allah. Cuma masalahnya mereka berharap supaya Lata, Uzza, karena ini orang-orang soleh ini, bisa menyampaikan doa mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah. Artinya mereka berharap syafaat mayat-mayat ini, Pak. Nah ini termasuk kesyirikan. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Karena syarat diijabahnya doa adalah seorang hamba yaitu menyambut panggilan Allah dan menaati dan meninggalkan maksiatnya. Dalilnya mana? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Tes kayaknya kekuatan bagusan ini ya. Iya. Umahat udah dengar. Karena ada komplain dari Umahat. Ini kedengeran enggak? Bagus? Bagus. Yang atas sudah oke. Ya, jadi adab yang pertama ini mentauhidkan Allah dalam doa. Dalilnya mana? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku pasti mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Lihat. Kemudian Allah berfirman apa? Maka hendaklah mereka menyahut panggilanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya kalau kalian menyahut panggilan Allah dan kalian beriman kepada Allah, maka di saat itu doa kalian pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, Pak, di antara kita yang ingin doa kita diijabah oleh Allah, sahutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat kita senang. Di saat kita senang itu sangat dianjurkan kita menyahut panggilan Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Niscaya Allah akan kenali kamu di saat kamu susah. Sekarang dulu waktu saya senang Ustadz saya nggak pernah sholat. Waktu saya senang Ustadz saya lupa sama Allah. Pas susah baru doa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata nggak dikabul-kabulin sama Allah. Kenapa? Dulu waktu kamu senang kemana aja? Iya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, Pak. Makanya ya akal Islam, kalau kita doa kita ingin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyahut panggilan Allah terutama di saat kita senang. Allah memanggil kita untuk sholat, Allah memanggil kita untuk zakat, Allah memanggil kita untuk puasa, untuk haji, untuk umroh, untuk perintah-perintah yang lain yang banyak dalam Al-Quran. Allah memanggil kita untuk menjauhi larangan-larangan. Sahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Segera laksanakan. Dengan itu insya Allah pun akan mengijabah doa-doa kita biidznillah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini adab yang pertama, Pak. Adab yang kedua. Doa tersebut disyariatkan dalam perkara yang disyariatkan. Adapun perkara yang tidak disyariatkan, seperti berdoa untuk berbuat maksiat atau berbuat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ini tidak akan diperkenankan dan tidak dijabah oleh Allah. Iya. Kalau antum berdoa, ya Allah, mudahkan saya. Ya.
dapat undian berhadiah. Tapi undiannya riba. Mengandung apa? Perjudian. Oke. Ya Allah, mudahkan saya biar bisa pelesiran ke Hong Kong. Ngapain? Ya cuma main-main doang sono. Sementara kan pergi ke negeri kafir tanpa ada alasan nggak boleh dalam Islam. Ya. Ya Allah, ternyata isinya dosa. Maka dari itu ya akhwat Islam, hendaknya yang kita minta pun harus sesuai dengan apa? Syariat. Jangan sampai yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adab yang ketiga. Orang yang berdoa harus yakin bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang mampu untuk mengijabah doanya. Karena Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Sedangkan manusia siapapun dia dari makhluk itu lemah, tidak bisa mengijabah doa siapapun juga. Ingat Pak, yang mengijabah doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa. Kalau tidak ada keyakinan itu di hati kita, bagaimana akan mengijabah doa kita? Iya, cuma masalahnya Pak, untuk menimbulkan keyakinan ini yang susah. Susahnya, mudahnya ketika kapan? Ketika kita minta langsung dikasih. Yakin banget Allah yang mengijabah. Susahnya Pak, ketika kita berdoa kok nggak dikasih-kasih. Ya Allah, udah sebulan nggak dikasih. Ya Allah, 2 bulan nggak dikasih-kasih. Ya Allah, udah 3 bulan nggak dikasih-kasih. Ya Allah, udah setahun nggak dikasih-kasih. Aduh, mungkin saya banyak dosa kali ini. Harus cari perantara ini. Kan? Kenapa? Karena kepercayaan kita kepada Allah sudah apa? Berkurang. Gara-gara kita minta segera diijabah. Akhirnya kita cari jalan lain, jalan pintas. Kita mikir kayak ke Allah itu kayak presiden kali Pak. Wah, kalau mau ke presiden kan kita harus cari ajudan. Ya kali kalau ada lewat orang kenal presiden kan cospleng. Sama Allah beda Pak, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Tidak serupa. Kecuali memang kalau itu disyariatkan seperti tawasul melalui Asmaul Husna, tawasul melalui orang soleh yang hidup dan hadir. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa insya Allah. Karena itu ditunjukkan oleh dalil bahwa itu perkara yang disyariatkan. Itu adab yang keberapa? Adab yang ketiga. Adab yang keempat. Merealisasikan 2 rukun amal. Merealisasikan 2 rukun amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan apa-apa. Ya selain keridhaan Allah. Yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Saya doanya ikhlas kok Ustadz. Oke, Masya Allah, ikhlas bagus. Tapi cara doa kamu gimana? Teriak-teriak di speaker. Ya. Masa gitu cara doa? Rasulullah tidak menyetujui doa seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Pak, Bu, bahwasanya suatu ketika dalam sebuah perjalanan safar, ya, para sahabat mereka menyeru Allah keras-keras. Ketika mereka lewat tempat tinggi, keras-keras mereka berucap Allahu Akbar. Ketika turun, Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Kasihani diri kalian itu. Kalian itu tidak sedang berdoa kepada Allah yang jauh lagi torek. Tapi kalian sedang menyeru Allah yang maha dekat lagi maha mendengar. Artinya enggak dikeraskan pun Allah dengar kok. Makanya kan Allah mengajarkan kita berdoa itu Pak dengan penuh tadarru. Allah berfirman apa? Allah mengatakan
dalam surat Al-A'raf itu. Ya. Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru', dengan penuh rasa takut dan penuh rasa apa? Dengan suara yang tidak dikeraskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian ya, caranya harus sesuai. Cara doanya juga harus sesuai. Jangan sampai berdoa tapi caranya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau doanya sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas. Maka ini pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhwat Islam ya, dua syarat ini harus terpenuhi dalam doa kita. Ada orang Pak bikin doa sendiri. Ada orang bikin doa sendiri yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Misalnya Bapak saya mau bikin doa sendiri, doa menguap. Jadi setiap nguap Bapak baca doa itu. Kita katakan maaf, itu doa dari siapa? Bikinan saya sendiri. Kita katakan tidak boleh. Ya. Yang namanya doa itu kan ibadah. Yang namanya ibadah harus sesuai dengan perintah Rasul. Ada lagi Bapak, kalau Bapak terkadang di bis-bis itu suka dijual tuh Pak, namanya mujarobat. Doa-doa bikinan pengarangnya. Doa ngirangin bisul dan jerawat. Iya Pak, iya. Katanya baca ayat ini sambil diusap-usap, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung, katakan Allah akan menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Gunung aja hancur apalagi jerawat. Kita katakan ini ajib. Memang ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Iya. Nah kan seperti ini terkadang hal-hal yang malah kemudian jatuh kepada perkara yang tidak disyariatkan. Bahkan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bikin-bikin sendiri. Ya. Ustaz, kalau saya mau berdoa kepada Allah gak ada dalam Al-Quran dan hadis, berarti gak boleh. Silahkan, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Dawam. Terus menerus sehingga dianggap itu perkara yang sunnah. Ya. Makanya doa-doa Al-Quran dan hadis itu sebetulnya sudah mencukupi banget Pak. Ya. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima. Betul-betul menghadap kepada Allah dalam berdoa dengan penuh ketundukan. Dan terus menerus meminta tanpa bosan. Lihat. Terus minta. Jangan bosan. Tapi sudah saya sebutkan Pak, yang seperti ini tidak mudah. Kita berdoa, terus berdoa. Ternyata qadarullah Allah tidak kabulkan doanya setelah lama dia berdoa. Biasanya sih Pak, kalau kebanyakan orang Pak, keadaan seperti itu bikin bosan. Akibatnya apa? Akibatnya dia berhenti berdoa, selesai. Ada apa? Sebetulnya karena ada kesalahan di situ. Kenapa dia kok tidak terus-menerus dalam berdoa? Jawabnya karena ada sebuah kesalahan yang dia tidak sadar. Apa kesalahan itu Pak? Kesalahan itu adalah karena tergesa-gesa. Dia ingin segera diijabah. Dia ingin segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah tips Pak, insya Allah bagus. Bagaimana supaya kita dalam berdoa itu bisa terus menerus. Bagaimana supaya kita itu langgeng terus berdoa. Caranya ada dua cara insya Allah, mudah-mudahan dua tips ini bisa memberikan kepada kita istiqomah untuk berdoa Pak. Ya. Apa itu yang pertama Pak? Umar bin Khattab berkata, ini tips yang pertama supaya kita doanya terus menerus. Kata Umar bin Khattab apa? Inni la ahmilu hammal ijabah.
Wa innama ahmilu hammad du'a. Ketika berdoa, yang aku harapkan yang terbesar adalah doa itu sendiri. Aku tidak membawa keinginan terbesarku dalam berdoa adalah diijabah. Lihat, ternyata ya, beliau mengatakan, kata Umar, keinginan terbesarku dalam berdoa itu bukan ijabah. Tapi keinginan terbesarku dalam berdoa adalah merealisasikan ibadah. Masya Allah. Kalau keinginan kita terbesar itu diijabah, Pak, saya yakin cepat bosan. Tapi kalau keinginan kita yang terbesar adalah ibadah, insya Allah nggak bakalan bosan-bosan. Sebab ketika Bapak berdoa, Bapak berpikir dalam hati, saya berdoa ini aja udah dapat pahala. Saya berdoa ini saja sudah merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini tips yang pertama, Pak, yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Apa itu? Dalam berdoa jangan sampai keinginan kita yang terbesar apa? Diijabah. Tapi keinginan kita yang terbesar apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Yang kedua, tips yang kedua insya Allah juga bermanfaat sekali, Pak. Yaitu ditunjukkan oleh sebuah hadis. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'a al-mu'min rabbahu," apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah, fa inna Allah yastajiba lahu bi ahadi thalathah. Maka Allah pasti akan mengijabah doanya dengan salah satu dari tiga. Perhatikan, apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah, pasti Allah akan ijabah doanya, tapi dengan salah satu dari tiga macam. Apa itu? Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Bapak minta rezeki, dikasih. Bapak minta rezeki istri solehah, dikasih. Apa yang Bapak minta, dikasih. Ini cara ijabah yang pertama. Yang kedua, apa itu? Disimpan di surga. Bapak berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak dikabulin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak dikabulin. Allah berfirman, hai hambaku, kalau aku ijabah mudarat buat hidupmu, maka aku simpan di surga. Karena Allah lebih tahu dari kita. Mungkin kita minta, dan kita menganggap apa yang kita minta itu baik buat kita. Tapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Saya berikan analogi, Pak. Bapak punya anak. Anak Bapak minta dibeliin es krim. Dan Bapak tahu ini es krim bahaya buat anak Bapak. Kata dokter, jangan sampai makan es krim, Bu, ya. Karena ini bahaya. Kira-kira kalau anak itu minta, Bapak kasih nggak, Pak? Enggak. Gimana kalau anak Bapak nangis? Dikasih? Hah? Kalau dia ngambek, kejar-kejar, dikasih? Mana yang Bapak pilih? Lebih baik dibiarkan dia nangis atau dibelikan es krim? Hah? Seorang Bapak yang bijak dan tahu akan berkata apa? Udahlah, biarin dia nangis daripada dia sakit. Iya enggak? Si anak menganggap es krim itu enak, manfaat buat dia. Tapi Bapak tahu dengan ilmu Bapak bahwasanya ini enggak bagus. Itu antara Bapak dengan anak. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang Bapak kepada anak, Pak. Dan ilmu Allah lebih daripada kita. Terkadang kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita anggap itu baik. Tapi Allah dengan ilmunya mengetahui bahwa itu tidak baik. Maka Allah ijabah doanya. Caranya dengan apa? Disimpan di surga. Disimpan di surga. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga daripada ijabah apa? Diselamatkan dari mara bahaya. Diselamatkan dari apa, Pak? Dari mara bahaya, kata Rasulullah. Ada orang, Pak, beli kios di pasar, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kios saya ini cepat laku dan laris.
Tahu-tahu besoknya pasarnya kebakaran, Pak. Semua kios ludes habis kecuali kios dia selamat. Itu barang yang ada di kios ratusan juta selamat semuanya. Dijabah nggak? Dijabah. Kita tidak sadar kalau ternyata itu adalah pengaruh dari doa kita. Iya, benar Pak. Dan saya pernah melihat sendiri soalnya. Iya, jadi saya punya saudara, dia punya kios, ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kios saya ini laris, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Qadarullah, suatu malam kebakaran itu, Pak. Itu yang di pasar itu menyaksikan keanehan, Pak. Keanehannya apa? Keanehannya itu api, katanya pas mendekati kios dia belok. Itu api pas mendekati kios dia belok, malah kios yang sebelahnya dibakar. Sebelah sininya nggak kebakar, loncat dia. Anjib kan? Itu dari mana? Kalau bukan dari apa? Ijabah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ini dua kiat ya, agar kita bisa senantiasa apa? Langgeng dalam berdoa. Ya, bisa terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kiat ini insyaallah ya. Allah berikan kekuatan. Adab yang keberapa? Adab yang keenam. Apa itu? Halal makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, mata pencariannya. Dia pun berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena ini merupakan syarat diterimanya doa. Iya. Sebutkan dalam hadis Pak. Rasulullah SAW dzakara rajul, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, perjalanannya panjang. Asy'atha akbar, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadahi ilas sama, dan ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, kata Rasulullah, sementara makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wal malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana akan dijabah doanya, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini tidak akan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya haram. Gimana? Iya, saya pernah Pak ngisi kajian, ternyata kebanyakan yang hadir pegawai bank semua Pak. Waktu itu saya bawakan hadis tersebut, pas kajian ada yang berdiri, Ustadz, saya pegawai bank. Ustadz bilang orang yang makanannya haram tidak diijabah doanya oleh Allah. Tapi saya sering kok berdoa tapi diijabah sama Allah. Iya. Saya menurut Ustadz kerja di bank haram kan Ustadz ya? Betul Pak. Kalau banknya bank jelas-jelas riba. Tapi saya sering kali berdoa diijabah sama Allah. Itu gimana? Wah, ini pertanyaan muta'anid namanya Pak, kata para ulama. Pertanyaan apa? Ya, yang tujuannya sebetulnya ingin menolak syariat. Saya bilang, Pak, mohon maaf ya Pak kalau ucapan saya sedikit kasar kepada Bapak. Bahwa justru itu musibah buat Bapak. Loh, kok musibah? Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalau Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia dan dia terus-menerus berbuat dosa, maka itu hakikatnya istidraj, kata Rasulullah. Sedang diulur biar adabnya tambah keras. Diam dia Pak, lemes ngedengar hadis itu. Iya. Mungkin saja ada orang yang terus-menerus berbuat dosa, pas dia berdoa diijabah, betul. Tapi ijabahnya Allah kepada dia malah menambah apa?
Azab buat dia. Kenapa dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya di sini Bapak sekalian, ya. Jadi bisa saja orang yang banyak berbuat maksiat permintaannya diijabah, tapi bukan karena diijabahnya bukan karena Allah sayang kepada dia, tapi karena Allah tidak suka kepada dia. Itu bisa jadi, Pak. Ya, sangat memungkinkan. Ada orang pergi ke kuburan, minta atau datang ke dukun, Pak Dukun. Pulang-pulang kaya raya. Tuh kan bener kah Pak Dukun? Kamu kata siapa datang ke dukun haram? Padahal kata Rasulullah apa? Siapa yang mendatangi dukun? Dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini berkata, buktinya saya kemarin datang ke dukun pulang-pulang kaya. Kita katakan maaf ya Pak, yang menjadi acuan kita itu dalil, bukan bukti. Iya. Terus saya salah dong, betul salah. Tapi masalahnya masuk dalam istidraj tadi, yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak sekalian yang harus kita pahami baik-baik di sini Pak. Jadi sebetulnya memakan yang haram itu menyebabkan doa kita apa? Tidak diijabah. Tapi kalau ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita terus makan yang haram, itu bisa jadi ada bab yang lain, namanya istidraj. Iya. Adab yang keberapa itu, Pak? Ke-6. Pak, mohon digeser Pak, banyak teman-teman yang belum hadir, digeser sedikit biar bisa agak rapat sedikit Pak. Iya, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan adab yang ke-7. Tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas terhadap dirinya. Ya, yaitu dengan cara melakukan keharaman atau kemaksiatan seperti durhaka kepada orang tua atau memutuskan silaturahim. Perhatikan, tidak berlebihan atau melampaui batas terhadap dirinya. Artinya dia tidak menzalimi diri sendiri dengan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memutuskan silaturahim, durhaka kepada orang tua, ini dia tidak menyahut panggilan Allah. Maka itu di antara sebab doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adab yang ke-8. Isi doanya pun tidak melampaui batas. Isi doanya tidak melampaui batas. Apa sih maksudnya isi doa tidak melampaui batas, Pak? Apakah kita artinya tidak boleh banyak-banyak minta? Justru itu bagus. Kata para ulama, di antara makna melampaui batas dalam berdoa, doanya terlalu detail. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga, sebuah rumah di dalamnya. Di dalam rumah itu ya Allah ada 3 kamar. Setiap kamarnya ada kursi-kursi, dipan-dipan, ada AC-nya juga ya Allah. Ini orang mau doa apa cerita? Kata para ulama ini termasuk melampaui batas. Doanya Al-Quran simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, masuk semuanya kebaikan. Dan berikan aku kebaikan di akhirat, semua kebaikan di akhirat Allah berikan. Yang bagus itu Pak, kalau doa itu simpel, tapi mencakup makna yang luas, itu sebaik-baiknya doa. Jadi nggak usah kita detailin, ya, nggak usah, karena Allah yang maha tahu, ya. Adab ke-9, tidak tergesa-gesa minta diijabah dan tidak berputus asa dari berdoa kepada Allah, karena Allah senantiasa dermawan dan pasti akan mengabulkan doanya.
Namun Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doa dengan salah satu dari tiga, yaitu memberikan apa yang dia minta, atau yang kedua menyimpannya di surga, atau yang ketiga menghindarkan dari mara bahaya. Masya Allah Pak, yakini ini Pak, tiga ini Pak. Supaya apa? Kalau kita fahami tiga ini, kita akan husnudzon terus sama Allah. Ketika Bapak berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa belum dijabah doa? Kita katakan Allah yang maha tahu bagaimana mengijabah doa. Yang penting saya merealisasikan ibadah kepada Allah. Iya. Sehingga pada waktu itu insya Allah kita tidak akan bosan. Adab yang berapa? Ke-10. Membuka doa dengan pujian-pujian kepada Allah. Lalu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini Pak ingat, ini doa, ini adab doa. Berdasarkan riwayat Tirmidzi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang berdoa tapi tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa. Dipanggil sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza da'autallah, kalau kamu ya berdoa kepada Allah, fahmadillah bima huwa ahluh. Pujilah Allah dulu. Lalu kemudian bersalawatlah kepadaku. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain Pak, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba itu tergantung-gantung di langit sampai diucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lainnya Pak, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Rasulullah SAW. Setiap doa diijabah sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah. Setiap doa itu akan terhalang, setiap doa akan terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah SAW. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syarat atau rukun doa itu salawat. Jadi jangan lupa, ya, kalau kita berdoa, pertama apa? Puji Allah. Yang kedua apa? Salawat. Baru kemudian berdoa. Dan ini Pak berlaku pada setiap keadaan, hatta dalam sujud. Dalam sujud pun kita tetap seperti itu. Karena doa yang Rasul ucapkan ini ya umum, apalagi dalam riwayat Tirmidzi tadi Rasulullah melihat seseorang berdoa dalam sholat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kalau kamu berdoa, pujilah Allah, lalu ucapkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-11. Apa itu? Ketika kita berdoa, kita yakin, betul-betul yakin dengan hati kita bahwa Allah pasti ijabah doa kita. Pasti. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa kamu pasti diijabah doanya. Harus Pak. Sekarang Bapak berdoa sama Allah, ya, saya nggak yakin dijabah, ya. Sementara Allah mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita menyangka kepada Allah, Allah tidak ijabah, Allah nggak bakal ijabah. Tapi kalau kita menyangka kepada Allah, Allah pasti ijabah, pasti Allah ijabah. Makanya kan penting dalam berdoa itu kita harus husnudzon, ya. Berbaik sangka kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita yakin pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adab ke-12. Ini anak ke-12. Adab yang ke-12. Kan ke-11 udah. Adab yang ke-12 ini kok mirip-mirip ya dengan ke-10 ya. Membuka doa dengan pujian dan sanjungan atas Allah dan berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mirip dengan yang ke-10. Yang ke-13. Kita masuk yang ke-13.
Yakin akan diijabah ini pun juga mirip dengan yang pertama yang sudah disebutkan tadi. Adab ke-14. Berusaha mengambil martabat yang paling sempurna di dalam berdoa. Iya. Seperti telah kita sebutkan bahwa berselawat atas Nabi berusaha untuk mengambil dari doa Rasulullah SAW. Satu, martabat yang paling sempurna adalah bersalawat atas Nabi. Dua, martabat yang kedua berselawat atas Nabi SAW di awal dan di akhirnya. Tiga, martabat yang ketiga yaitu bersalawat di awalnya saja. Ini berdasarkan sebuah hadis, Pak. Ada seorang sahabat berkata begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan doaku sepertiganya untuk engkau? Artinya sepertiga doaku untuk engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, terserah kamu masih. Kalau kamu tambah lagi itu lebih bagus. Dia berkata lagi, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, terserah kamu. Kalau kamu tambah lagi itu bagus. Lalu dia berkata lagi, bagaimana kalau aku tambahkan 2/3 doaku untuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, terserah kamu. Kalau kamu tambah lagi itu lebih bagus. Sahabat lain berkata lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau aku jadikan doaku seluruhnya untuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Idzan yukfar dzambuka wa tukfa hammuka. Kalau begitu Allah pasti ampuni dosamu dan kebutuhanmu pasti dipenuhi. Iya, Masya Allah ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Iya. Adab yang ke-15. Kalau kita berdoa sendirian, hendaknya kita memulai berdoa untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Ini berdasarkan hadis, Pak. Ini berdasarkan hadis, Pak. Dan hadis ini hasan insyaallah. Anna Nabi SAW idza dzakara ahadan, adalah Nabi SAW kalau ingat seseorang, beliau mendoakan dia dan beliau memulai dari dirinya sendiri dulu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi Rasulullah kalau ingat orang, Rasulullah doakan, tapi mulai dari dulu diri sendiri, baru doakan orang lain. Nah itu adabnya begitu, Pak. Bapak lagi ingat si fulan teman Bapak, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada dia, misalnya gitu. Bapak lagi ingat dari jauh, Bapak lagi safar, ingat sama anak dan istri, segera doakan. Tapi mulai dari diri sendiri dulu, baru buat anak dan istri kita. Bapak misalnya lagi di jalan, ingat Masya Allah, ya ke teman-teman Bapak waktu sekolah, doakan mereka. Tapi mulai diri sendiri baru orang lain. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab yang keberapa? Ke-16. Beriman akan kemampuan Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Adab yang ke-17. Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amalan-amalan saleh, dan juga melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Jadi Pak, tawasul yang disyariatkan itu 3. Yang pertama apa? Bertawasul melalui nama-nama Allah. Ini berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Caranya gimana Ustadz? Sebutkan nama Allah sesuai dengan hajat kita. Kalau kita minta ampunan, sebutkan nama Allah yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar, Anta Ghafurur Rahim, Ighfirli. Kalau kita minta rezeki, sebutkan nama Allah yang pemberi rezeki. Ya Razzaq, Urzuqni. Kalau kita minta karunia, kita sebutkan nama Allah yang Maha Pemberi karunia. Ya Rahman, Ya Rahim, Anta Arhamur Rahimin, Irhamni. Nah itu namanya Pak, tawasul melalui asmaul. Yang kedua, tawasul melalui amalan soleh.
Ini ditunjukkan sebuah hadis ya, kata Rasulullah dahulu ada 3 orang yang masuk ke dalam goa untuk bermalam. Tiba-tiba batu dari gunung jatuh dan menutup pintu goa. Akhirnya salah satu dari 3 orang berkata, tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan dahulu. Maka masing-masing mereka menyebutkan amalan soleh yang dahulu mereka lakukan secara ikhlas. Akhirnya Allah pun kemudian selamatkan mereka. Maka nggak apa-apa, misalnya Bapak dulu pernah menolong orang, ikhlas. Ya Allah, saya dulu pernah menolong si fulan yang sedang kesusahan. Dan waktu itu kalau memang engkau tahu mau bahwa itu ikhlas, tolonglah saya ya Allah. Nggak masalah. Iya. Nah itu. Yang ketiga, bertawasul melalui orang soleh yang hidup dan hadir. Ingat, hidup dan hadir. Bukan yang sudah meninggal dunia atau hidup tapi nggak hadir. Oke, ya, Bapak mau berdoa melalui orang soleh, tapi dia lagi ada di Semarang. Gimana caranya? Panggil-panggil, nggak benar. Tapi datang Bapak kepada seorang yang soleh. Bapak bilang, Pak Soleh, ya. Tolong dong doakan saya sama keluarga saya. Gak masalah kalau seperti itu. Sebagian disebutkan dalam hadis, ada orang buta datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah doakan saya supaya mata saya bisa melihat lagi. Kata Rasulullah, pergilah kamu berwudu dan sholatlah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Maka doa dengan cara tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup dan hadir itu gak masalah. Disyariatkan Pak. Sebentar, satu lagi Muhammad. Pemilik mobil Xenia B1424 SKK, ini baru lagi, beda dengan tadi. B1424 SKK Xenia, mohon untuk kendaraannya. Terima kasih. Kembali Xenia. Baik, yang keberapa? Adab yang ke-12. Ke-18, maaf. Berusaha untuk memilih doa yang paling bagus, yang paling simpel dan tidak bertele-tele. Itu sebaik-baiknya doa. Makanya lihat doa Al-Quran simpel-simpel. Doa Rasulullah simpel-simpel. Doa Al-Quran apa? Banyak sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Simple banget tapi isinya luar biasa. Doa hadis juga banyak sekali dan simpel-simpel Pak, Masya Allah. Makanya coba kita berusaha carilah doa itu yang paling bagus, yang paling simpel dan tidak bertele-tele. Kenapa? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang lebih bagus bagaimana? Gunakan doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Adab yang ke-19. Kalau kita hendak menutup doa dengan menyebut salah satu nama Allah, kalau kita bisa, hendaklah menutup doa dengan menyebut salah satu nama Allah. Kalau kita minta rezeki, kita tutup dengan nama Ar-Razzaq. Allahumma rzuqni ya Allah, berikan saya rezeki anak yang soleh. Innaka antar razzaq, engkau adalah pemberi rezeki misalnya gitu. Iya. Adab ke-20, berusaha untuk suci dari najis. Iya. Demikian pula dari hadas. Suci dari najis dan hadas. Adab ke-21, berdoa di tempat yang suci. Jangan di tempat yang banyak najisnya. Seperti kamar mandi dan yang lainnya. Adabnya begitu. Adab ke-22, dengan pakaian yang bagus, menghadap ke kiblat, berdoa dengan suara yang lirih, tidak keras. Tuh lihat. Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, dan sunahnya menghadap kemana, Pak? Ke kiblat. Ya.
Adab yang ke-23 dengan doa yang tidak terlalu diberat-beratkan seperti disajak-sajakan. Jadi Bapak berdoa kepada Allah gimana caranya akhirannya an semua. Ya. Jadi akhirnya saya yakin kalau seperti itu Bapak bahkan mikirnya bukan ke doanya Pak, tapi ke sajaknya itu gitu loh. Iya. Makanya yang seperti ini kata para ulama termasuk makruh. Kecuali kalau kita berdoa tahu-tahu tanpa sadar ujungannya an semua gitu, tapi tidak sadar. Maka seperti itu nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Tuh. Akhirannya apa? Ain semua. Tapi kata para ulama, Rasulullah tidak menyengaja mensajak-sajakan. Iya. Adab yang ke-24, mengangkat kedua tangan di hadapan wajahnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian Maha Pemalu lagi sitir. Ya, innallaha hayyun sitir, Maha Pemalu. Lagi sitir itu yang selalu menutupi diri dan menutupi aib hamba-hambanya. Dan Allah malu dari hamba-hambanya apabila mengangkat dua tangannya untuk dikembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Dan mengangkat tangan itu Pak, kata Ibnu Rajab ada beberapa cara. Yang sering dilakukan itu yang sejajar dengan bahu. Seperti ini. Ya. Yang kedua yaitu sejajar dengan wajah seperti ini. Iya. Yang ketiga yaitu dengan kita mengangkat tangan, ya Allah. Yang keempat, nah ini khusus ketika sholat istisqa. Kalau yang ini istisqa nih Pak. Ya, adapun yang pertama, kedua dan ketiga itu boleh, tapi yang seringnya dilakukan seperti ini. Adapun menempelkannya hadisnya dhaif. Itu ada hadisnya tapi hadisnya dhaif, tidak sahih. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah itu Pak ya, tata cara dalam mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu Pak salah satu sebab diijabahnya doa Pak. Namun ingat kata para ulama, dalam doa-doa yang itu sama kedudukannya dengan zikir lebih baik tidak mengangkat tangan. Contoh doa jima, gak perlu ngangkat tangan. Mama kita doa dulu bareng-bareng yuk. Doa masuk WC gak perlu kata para ulama. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka di situ gak disyariatkan. Ya, doa mau makan gak perlu berdoa dulu. Bismillah ya udah. Ya. Itu adab yang keberapa Pak? Ke-24. Adab ke-25. Orang yang berdoa berusahalah memperlihatkan kefakiran dan kebutuhan dia kepada Allah. Iya, karena memang kita butuh sama Allah, Pak. Jangan sampai kita itu memperlihatkan ketidakbutuhan. Contohnya gimana? Ya Allah, kabulkan doaku jika Engkau mau. Udah, jika Engkau mau, kayaknya kita nggak butuh gitu. Ya, terserah ya Allah, Engkau ampuni juga nggak apa-apa. Nggak diampuni juga nggak apa-apa. Ya Allah, nih orang kurang ajar. Seakan-akan dia nggak butuh sama ampunan Allah. Ya. Adab ke-26, dia memperbanyak doa dan jangan putus asa terus-menerus. Ya, dalam berdoa terlebih dalam keadaan senang. Ya, di saat senang itu Pak, kita banyak-banyak ingat sama Allah. Di saat senang kita banyak doa sama Allah Pak. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Kenali Allah di saat kamu apa? Senang. Niscaya Allah akan kenali kamu di saat apa? Kamu susah. Masya Allah. Adab yang ke-27. Mintalah dengan yakin bukan dengan keraguan. Ini sudah juga. Adab ke-28, terus menerus dan tidak putus asa. Juga sudah. Ke-29, dan tidak menganggap lambat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan bosan.
Artinya kalau kita berdoa, jangan nganggap kok Allah lambat banget sih mengijabah doa saya. Jangan Pak, kenapa? Karena Allah yang paling tahu kapan dijabahnya doa itu. Yang paling tepat. Rasulullah saja pernah berdoa dijabahnya sama Allah setelah 5 tahun. Bahkan lebih. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berdoa, ya waktu dalam ketika Rasulullah sedang berdakwah di Mekah ya Pak ya. Dan beliau sedang sholat di Ka'bah. Lalu ada orang pentolan Quraisy bawa darah dan tai unta, disimpannya di atas kepala Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah nggak bisa ngangkat. Datang kemudian Fatimah dibersihkannya. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah binasakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah langsung binasakan mereka pada waktu itu juga? Tidak. Setelah beberapa tahun di perang Badar, baru Allah realisasikan doa Rasulullah SAW. Itu terjadinya di perang Badar. Allah yang Maha tahu Pak, doa itu ya yang terbaik seperti apa. Dan Allah pula yang paling tahu dijabah apa enggak. Doa Rasulullah SAW memang semuanya dijabah, terkadang enggak dijabah sama Allah. Walaupun pada asalnya doa Rasulullah pasti mustajab. Contoh misalnya, Rasulullah SAW pernah mengirimkan 70 sahabat penghafal Quran untuk mengajarkan Al-Quran ke suatu kabilah namanya Ri'al dan Zakwan. Rupanya kedua kabilah ini malah membunuhi 70 orang ini. Maka Rasulullah berdoa terus berdoa sebulan lamanya Rasulullah doa kunut nazilah mendoakan kecelakaan kepada mereka. Sebulan lamanya Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah malah menegur Rasulnya. Iya. Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau hai Muhammad tidak punya urusan sedikit pun juga. Bisa jadi Allah berikan taubat kepada mereka atau Allah azab mereka karena mereka zalim. Itu semua dan kehendak Allah. Ternyata apa yang terjadi Pak? Allah malah tidak mengijabah doanya Rasulullah. Allah malah memberikan hidayah kepada Ri'al dan Zakwan. Bisa jadi Pak, hanya Allah yang Maha. Kalau itu Rasulullah apalagi kita. Karena Allah yang Maha tahu yang terbaik yang seperti apa. Iya. Mungkin kita kesal sama orang. Ini orang kok zalim banget. Ini pemimpin kita ini zalim banget, didoain kecelakaan. Ternyata Allah tidak kabulkan, malah Allah kasih hidayah dia. Gimana coba? Allah yang Maha tahu kan? Allah yang Maha tahu. Ya, siapa yang berhak dapat hidayah, siapa yang tidak? Adab ke-31 disertai dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-32, hatinya betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah doanya. Jadi inilah Bapak ya adab-adab dalam berdoa yang harus diperhatikan dalam